Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Amalia. Saya merupakan perwakilan kelompok artikel saya mewakili teman saya Aulia Adi Nugraha dan Dr. Langlang Handayani. Pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel kelompok saya yang berjudul Aksi Lestari Bangun Langensari, Penanaman Pohon sebagai Upaya Menjaga Cadangan Air Tanah dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pelestarian Lingkungan di Desa Langensari, Kecamatan Ungaran Barat. Poin yang pertama, jika kita melihat Kabupaten Ungaran itu adalah pusat industri di mana di wilayah tersebut memang banyak tumbuh sektor-sektor industri, banyak pabrik-pabrik yang memang dibangun di wilayah Kabupaten Ungaran, terkhusus di Kecamatan Ungaran Barat. Nah, kegiatan industri ini secara tidak langsung akan merubah pola sosial ekonomi masyarakat di wilayah sekitar. Nah, ketika ada kawasan industri dibangun, otomatis itu akan meningkatkan urbanisasi kan untuk masuk ke wilayah yang dibangun kawasan industri itu. Nah, yang kita ambil contoh ini adalah Kecamatan Ungaran Barat. Nah, ketika masuk, orang-orang dari luar wilayah Ungaran masuk ke wilayah Ungaran, tentunya mereka membutuhkan tempat tinggal. Mereka membutuhkan hal yang menunjang mereka hidup, seperti tempat makan, seperti tempat untuk membeli bahan-bahan untuk mereka hidup kan, seperti rumah makan, lalu ada supermarket dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan merubah pola sosial ekonominya, yang tadinya itu adalah lahan, misal lahan kosong, lahan terbuka hijau, lalu ketika ada kawasan industri dibangunlah perumahan, dibangunlah warung-warung, dibangunlah supermarket dan lainnya. Nah, jika kita melihat data Kecamatan Ungaran Barat dalam angka 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang, jumlah penduduk Kelurahan Langensari itu mencapai 9.353 jiwa. Nah, dan jika melihat penduduk yang sebanyak itu, jika dikelompokkan jenis penggunaan lahannya, Kelurahan Langensari ini kan, Kelurahan Langensari adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ungaran Barat, tempat kelompok saya melakukan kegiatan KKN BMC 2. Kelurahan Langensari terbagi menjadi beberapa jenis penggunaan lahan, yaitu ada pertanian yang termasuk dalam sawah dan bukan sawah, lalu ada rumah atau bangunan, dan serta hutan rakyat dan hutan negara. Itu jika dikelompokkan secara lebih simple, sederhana. Nah, ini adalah tabel yang informasinya kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Ini bisa dilihat bahwa jika ini satuannya adalah hektar. Jadi sawah sekitar 912 hektar dan bukan sawah itu kayak ladang dan lainnya itu ada sekitar 1372 hektar. Lalu untuk rumah dan bangunan ada 1112 hektar dan hutan rakyat dan hutan negara hanya sebesar 63,5. Nah, 59 hektar. Berdasarkan data di tabel 1, jika kita melihat ya, data di tabel 1 dapat dilihat bahwa total luasan lahan yang diperuntukkan untuk hutan, rumah atau bangunan dan pertanian memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jika dilihat ya, pertanian dan rumah cenderung memiliki luasan yang lebih luas dibandingkan luasan hutan rakyat dan hutan negara. Nah, apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, dibiarkan secara menahun, hal ini akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah menipisnya cadangan air tanah. Nah, ini adalah titik lokasi di mana kelompok kami melakukan penanaman pohon. Ini adalah sebelum kami melakukan penanaman pohon ya. Ini titik lokasinya di Kelurahan Langensari. Nah, metode pelaksanaan yang kami gunakan ketika kami melakukan kegiatan ini itu akan saya bahas. Kegiatan penanaman pohon yang termasuk dalam Aksi Lestari Bangun Langensari itu kemarin dilaksanakan pada tanggal 14 November 2021 di beberapa titik di Kelurahan Langensari, dan yang mengikuti itu ada warga Kelurahan Langensari, termasuk di dalamnya Lurah Kelurahan Langensari, Ketua RW 6, pemuda yang termasuk dalam taruna setempat, dan mahasiswa praktikan KKN BMC 2 Kelurahan Langensari yang berjumlah 15 orang.
Lalu dari mana kita mendapatkan bibit-bibit pohon itu? Tim KKN BMC 2 Kelurahan Langansari mendapatkan bantuan sebanyak 100 bibit pohon yang terdiri dari 60% pohon kayu dan 40% pohon buah yang kami dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Semarang. Jadi sebelum kami melakukan penanaman pohon, kami mengajukan proposal terlebih dahulu ke kantor BPDA SHL atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jeratun, Kabupaten Semarang. Jadi kami dari sekretaris kelompok kami membuat proposal untuk kemudian diajukan ke kantor, dan kami mengajukan bahwa kami akan melakukan penanaman pohon dan kami diberikan bibit sebanyak 100 pohon secara gratis. Ini adalah dokumentasi kami saat kami menyerahkan proposal dan saat kami mengambil bibit pohon. Nah, bibit pohon tadi, bibit akhirnya ketika proposal sudah diterima, sudah di ACC oleh pihak BPD ASHL-nya, maka kelompok kami mengambil bibit tersebut ke persemaian. Jadi persemaian permanen BPD ASHL. Jadi kita mengambil sebanyak 100 bibit pohon. Nah, ketika kita melaksanakan penanaman pohon tadi dari mulai pembuatan proposal, lalu kami mengambil bibit pohon dan kemudian kami menanam pohon tersebut di Kelurahan Langansari. Kemudian pada akhirnya artikel ini disusun untuk membahas proses kegiatan penanaman pohon tersebut. Nah, artikel ini disusun dengan menggunakan metode analisis data sekunder. Metode analisis data sekunder yang digunakan pada penyusunan artikel itu terdiri dari pengumpulan data dan pemanfaat data yang diperoleh dari lembaga swasta maupun instansi pemerintah seperti tadi ketika dalam artikel kami menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. Lalu kami juga data yang kami peroleh dari pengumpulan data lembaga swasta dan instansi pemerintah itu kami compare, kami gabungkan dengan informasi-informasi yang kami dapatkan melalui ketika kita melakukan kegiatan penanaman pohon. Jadi kan ketika sudah kita survei langsung, kita melakukan kegiatan langsung, kita mendapat informasi tambahan melalui pengumpulan data yang kita dapatkan dari lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Sehingga isi yang terkandung dalam artikel ini bisa dikuatkan. Nah, ini adalah dokumentasi ketika kita melakukan penanaman bibit pohon. Di foto sebelah kanan itu terdapat kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh Ketua Lurah Kelurahan Langansari. Jadi Ketua Lurahnya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon ini. Dan sebelah kiri itu ada ketika dari kelompok kami melakukan penyerahan secara simbolis bibit pohon kepada Ketua RW 6 Kelurahan Langansari. Jadi memang kegiatan kami ini mendapatkan dukungan dari nggak hanya masyarakat Kelurahan Langansari namun juga aparatur desanya juga. Oke, lalu ketika kita sudah menyusun artikel ini dan melakukan kegiatannya, kita mendapatkan hasil yang berupa analisis hasil kegiatan penanaman pohon Aksi Lestari Bangun Langansari yang disingkat menjadi 2 poin. Pertama, penanaman pohon dilakukan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga cadangan air tanah dan pelestarian lingkungan. Kondisi Kecamatan Ungaran Barat sebagai wilayah yang memiliki kawasan industri perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, kita tahu ya bahwa menanam pohon itu banyak banget manfaatnya, banyak sekali manfaatnya, termasuk yang kelompok kami sebutkan adalah menjaga cadangan air tanah dan pelestarian lingkungan. Yang kedua, setelah bibit pohon ditanam, dilakukan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Langansari secara berkala. Kegiatan monitoring dilakukan untuk memantau bibit pohon yang telah ditanam. Nah, jadi kegiatan monitoring ini tuh untuk mengetahui apakah pohon yang sudah ditanam sebelum itu tumbuh dengan kondisi yang baik atau justru malah mati gitu. Kenapa kegiatan monitoring ini perlu dilakukan? Karena untuk dijadikan evaluasi, untuk dijadikan bahan pertimbangan. Oh, ternyata tadi kan ada ada jenis yang berbeda kan, 60% pohon kayu dan 40% pohon buah. Nah, dari situ nanti masyarakat bisa menilai, oh ternyata pohon ini tidak
sebenarnya tidak cocok untuk ditanam di wilayah Kelurahan Langgensari. Penanaman pohon akan dilakukan kembali, mengingat bahwa masyarakat memang sangat antusias dengan adanya program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga. Jadi masyarakat sangat antusias untuk melakukan itu secara berkala di kemudian hari. Lalu pembahasannya berupa peran penanaman pohon dalam menjaga cadangan air tanah. Perubahan lahan menjadi lahan kritis tidak hanya dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur seperti pemukiman dan fasilitas umum, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas pertanian. Nah, tadi kalau melihat tabel 1 kan itu sangat tidak seimbang banget ya antara jumlah lahan yang diperuntukkan untuk lahan pertanian dan rumah bangunan serta lahan untuk hutan, itu sangat tidak seimbang. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, ini tuh ketika musim hujan seperti saat ini tuh daerah resapan airnya akan semakin menipis dan akan mengakibatkan muka air tanah tuh semakin berkurang. Jadi air tanah yang terserap itu akan semakin berkurang, dan ketika hujan turun itu jadinya air akan mengalir di atas tanah bukannya meresap, karena tidak ada tempat untuk air itu meresap gitu. Nah, jumlah tanah yang masuk dan jumlah air tanah yang dikonsumsi nanti jadinya nggak seimbang. Jadi ketika ada hujan dan ternyata di suatu wilayah itu pohonnya sedikit, tidak ada daerah resapan air, tapi ternyata di situ banyak sekali rumah, otomatis butuh banyak sekali air. Nah, yang diserap, yang diambil oleh masyarakat dan yang diserap oleh tanah itu tidak seimbang, dan itu akan merusak cadangan air tanah. Dan tidak akan ada, jadinya nanti air akan menjadi genangan, dan itu kalau dibiarkan secara permanen tentu akan jadi banjir. Apabila Kelurahan Langgensari memiliki banyak penutup vegetasi, air hujan yang jatuh akan memiliki tempat resapan yang banyak pula. Ketika hal ini terjadi, maka Kelurahan Langgensari akan memiliki cadangan air tanah yang baik, seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya tadi. Kesimpulan yang bisa diambil, kegiatan aksi lestari bangun Langgensari mendapatkan respon positif dari masyarakat dan aparatur desa. Dengan dilakukannya penanaman pohon, diharapkan masyarakat sebagai pemilik andil yang besar dalam kondisi lingkungannya dapat tergugah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama menjaga cadangan air tanah untuk kehidupan berkelanjutan. Setelah kegiatan penanaman pohon dilakukan, masyarakat Kelurahan Langgensari melakukan kegiatan monitoring untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman pohon. Oke, jadi dapat disimpulkan ya bahwa memang menanam pohon ini sangat perlu, terlebih ketika di suatu wilayah tersebut memang cukup aktif ya dilakukan pembangunan gitu. Jadi harus seimbang antara jumlah lahan terbuka hijaunya dan lahan yang dibangun untuk rumah. Jangan sampai itu tidak seimbang, jangan sampai kegiatan pembangunan itu malah justru merusak nantinya, justru nanti tidak ada daerah resapan air dan akan wilayah itu yang sebelumnya tidak pernah banjir malah jadi banjir. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.